Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Salam teman-teman semua, kembali lagi dengan saya dalam video kali ini. Dan seperti biasa, kita akan memberikan komentar-komentar kita terhadap ustadz-ustadz yang suka ceramah tentang kehidupan orang Kristen. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Munjir, di mana dalam salah satu ceramahnya di dalam masjid dia menyanyikan sebuah lagu rohani dan dia katakan bahwa orang Islam ikut-ikutan dengan itu. Nah, jadi yang menariknya teman-teman bahwa tentang latar belakang musik yang diklaimnya bahwasanya itu sebenarnya dilarang oleh gereja, tetapi daripada orang Kristen bubar pada waktu itu sehingga pastor-pastor itu mengizinkan untuk menyanyi, maka orang Kristen saat ini mereka terus menyanyi dalam gereja. Ya, untuk itu supaya kita bisa komen, ya, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Jenggot, malu pakai gamis, malu ke masjid, malu sholat jamaah. Masa sih kita anak muda sholat jamaah? Masa sih kita dengar Quran? Masuk musik dong, slang, jauh, ya jauh lah dari Allah. Nah, ada ini pernah nanyakan, bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Dalam Al-Quran lahwal hadis. Ya, surah 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Gereja saja pun boleh musik setelah abad keempat. Sampai abad keempat, musik itu haram bagi Kristen. Tapi ketika pasturnya jalan ke Jerman, dilihat isi Injil itu diterjemahkan jadi liturgi, jadi kor. Apa kata pastor? Kalau kita pisahkan mereka dari musik, mereka akan keluar dari Kristen. Sudah, kita jadikan musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik Muhammad? Nah, teman-teman udah jelas ya. Jadi ceritanya teman-teman begini. Dia berkata bahwasanya umat-umat Muslim mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau lagi berjemaah. Kenapa? Karena tidak ada musiknya ya, tidak ada musiknya katanya. Jadi katanya ya harus ada musiknya dong ya supaya ramai gitu. Nah, teman-teman, dia mengatakan bahwasanya sebenarnya musik ini haram dan dia sebutkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa musik itu haram. Nah, jadi kata dia bahwasanya Kristenlah yang menggunakan musik itu. Bahkan Kristen sendiri sebenarnya itu menolak musik ya. Jadi pemakaian musik itu ya tidak dipakai dalam Kristen sebelumnya. Sehingga baru pada abad keempat gereja mulai menggunakan musik. Nah, mereka jadikan sebagai kor, paduan suara, dan mereka nyanyi-nyanyi seperti lagu yang dibawakannya tadi bahwasanya kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Nah, teman-teman semua, ketika dia menyanyikan hal ini sebenarnya dia tidak tahu malu, ya, dia tidak tahu malu. Dia menjadikan bahan olok-olokan, tetapi sebenarnya dia menampar pipinya sendiri dengan hal itu. Ya, lagi pula apa yang disampaikannya bahwa musik itu baru diadakan di gereja-gereja pada abad keempat. Ya, ini salah benar teman-teman semua. Karena musik itu sudah ada sejak munculnya gereja atau Kristen, teman-teman ya. Jadi di dalam Alkitab, Mazmur Daud itu penuh dengan musik yang dikenal oleh Islam, yaitu kitab Jabur. Nah, di kitab Jabur inilah ya semua ada musik, teman-teman ya. Ada musik.
Ketika Saul ya, raja Israel pada waktu itu juga dirasuk oleh setan, itu dipanggil Daud untuk main kecapi, main musik, sehingga setan lari. Jadi ada kuasa, ada otoritas, ada mujizat Tuhan ketika musik ada. Makanya jangan heran teman-teman semua, begitu banyak orang Islam yang risih, ya, bahkan mereka demo, bongkar gereja, larang gereja, ya, karena ada musik. Kenapa? Karena memang setan tidak senang dengan nyanyian. Setan tidak senang dengan puji-pujian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Termasuk Ustadz Munjir ini. Ya, jadi itu sangat salah jika dikatakan baru di abad keempat gereja menggunakan musik. Sudah jauh sebelumnya Pak Ustadz Munjir. Sudah jauh sebelumnya gereja sudah menggunakan musik, ya. Jadi di bait Allah, Daud nari-nari dengan pakai musik, yang mainkan kecapi, ya. Makanya ada lagunya, dengan gendang kupuji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Jadi semua alat musik, ya, rebana, ya, drum, kalau sekarang kita kenal sebagai drum, keyboard, ya, atau apalagi nih, gitar, ya, bass, dan pokoknya banyak sekali alat-alat musik, ya, piano, harmonika, dibunyikan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi intinya bahwasanya Ustadz Munjir sebenarnya ini melarang umat Muslim menggunakan musik, ya, menggunakan musik. Kemudian teman-teman, tuduhannya tadi mengatakan bahwa di abad keempat itu gereja, ya, atau jemaat Kristen, ya, mereka menggunakan musik dalam paduan suara, ya, vokal solo misalnya, ataupun jadi liturgi mereka gunakan musik. Nah, jadi pastor katanya itu melihat hal itu, oh iya ini berarti bagus, ya, jadi tidak boleh lah, berarti musik boleh saja lah. Padahal kata Ustadz Munjir, musik itu sebelumnya haram, ya. Jadi ini fitnah, ini tidak benar, karena musik justru ada dalam perjanjian lama, ya, di zamannya Musa, itu ada musik, ya. Bahkan sampai di semua zaman nabi-nabi pun musik itu ada, Pak Ustadz Munjir, ya. Buka mata Anda, buka pikiran Anda, gitu, ya. Tapi tidak masalah teman-teman semua, setidaknya dia mempromosikan Kristen bagi umat Muslim. Itulah dahsyatnya orang Kristen. Di mana-mana kekristenan dibicarakan, ya. Jadi semakin ditindas, Kristen semakin berkembang, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Munjir ini sebenarnya penghinaan. Kenapa sih kalau ceramah itu harus mengganggu orang Kristen? Kenapa sih kalau ceramah itu harus cerita Alkitab, cerita Injil? Kenapa bukan cerita Al-Quran saja? Riwayat Nabi, ya? Atau mungkin bahas kitab kuning, ya, ajarkan kitab kuning kepada jemaat Anda, ya, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Kece, ya. Jadi teman-teman semua, jelas bahwasannya Ustadz Munjir ini itu Ustadz Asbun, asal bunyi, ya. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini sangat tidak memengaruhi iman Kristen, ya. Jadi justru iman Kristen semakin bertambah. Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaan teman-teman. Sampai di sini video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.